Di video ini sekarang kita bakalan bedah sepatunya. Kita cari tahu konstruksinya kayak gimana dan material apa aja yang mereka pakai, oke? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bedah aja sepatunya sekarang juga. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Erik di konten bedah sepatu dari Shoeworkshop. Nah, akhirnya konten yang ditunggu-tunggu dari kemarin, ya setelah gua kemarin coba pakai sepatu Converse KW buat olahraga, buat intensitas tinggi yang akhirnya sepatunya jebol ini. Akhirnya kembali lagi bedah sepatu. Jadi di bedah sepatu kali ini gue bakalan ngebedah dan bahas tentang konstruksi dan material dari sepatu Converse KW ini. Tapi sebelum kesana, mungkin gue pengen cerita sedikit tentang alasan kenapa gue memutuskan untuk istilahnya apa ya, mungkin uji coba gitu, atau kenapa gue akhirnya beli sepatu ini gitu. Jadi gue tuh pengen ngasih insight buat kalian semua, yang terutama buat teman-teman yang mungkin pengen beli sepatu dengan budget yang terbatas, apakah sepatu itu worth it atau enggak gitu. Mungkin untuk keperluan sehari-hari gitu, atau mungkin ada yang pengen beli sepatu dengan budget yang murah untuk keperluan yang berat kayak gitu. Gue tuh pengen kasih insight itu gitu, jadi pengalaman experience yang kemarin. Dan setelah gue pakai sepatu ini, seperti yang kalian tahu, gue pakai lari, terus gue pakai badminton. Sepatu ini secara experience ya, secara kenyamanan kaki, jujur aja enggak banget. Maksudnya untuk keperluan sehari-hari kayak mungkin teman-teman semua ada yang sekolah atau kuliah gitu, kebutuhan tok gitu jalan, itu no problem. Tapi kalau misalnya udah dipakai aktivitas-aktivitas yang intensitasnya berat, gua rasa sepatu ini nggak akan menunjang, terutama karena materialnya yang murah dan juga mungkin lama-lama bakalan bikin kaki cedera. Dan itu yang gue alami ketika waktu gue pakai sepatu ini buat badminton. Karena kalau badminton kan perlu apa ya, mobilitas yang tinggi, yang kanan kiri, bikin sepatunya cepat aus. Terus kaki gue juga cepat berkeringat. Namun masalahnya karena materialnya yang murah ini, keringatnya nggak banyak terserap. Gue ngerasa sakit di bagian ujung jempol kaki gitu, bagian sini. Jadi kayak lecet gitu. Walaupun gue udah pakai kaos kaki padahal. Terus, dan ini hasilnya ya kemarin. Sorry, gue liatin dulu. Jadi ini alas insole, ini insole. Tuh, ya emang nggak worth it gitu buat dipakai berat-berat banget. Dan di video ini sekarang kita bakalan bedah sepatunya. Kita cari tahu konstruksinya kayak gimana dan material apa aja yang mereka pakai, oke? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bedah aja sepatunya sekarang juga. Oke, kita pakai yang mana? Yang kanan, yang kiri? Yang kanan deh, yang belum jebol. Kiri kan udah jebol, kelihatan gini. Kita mulai dari talinya aja dulu. Sebenarnya dari tali sendiri, ini kita udah bisa tahu kalau sepatu ini adalah sepatu yang murah ya, bukan buat dipakai untuk intensitas berat. Ini alas insole. Kita mulai dari tangnya dulu, oke? Wow, ini yang gue gak expect. Ini bagian karet depannya, si bumpernya ini justru lebih tipis ternyata. Gampang banget buat digunting. Lalu bagian heel tab nanti bakal nyambung langsung ke bagian sole. Sip. Kita langsung pakai cutter aja biar lebih gampang. Oke. Kalau kalian bisa lihat, waktu gue belah outsole-nya ini kayak kelipatannya kelihatan banget, tipis banget. Dan benar dugaan gue. Ini lapisan outsole terakhirnya benar-benar cuman setipis ini. Lanjut.
Ya, masih bisa kelihatan lah ya, ini dalamnya apa tuh. Lanjut gunting dari bagian sol dari depan ke belakang. Ini agak alot karena si alasnya agak basah kemarin. Jadi waktu kemarin gue badminton itu cuaca lagi hujan. Terus entah kenapa kayaknya waktu gue nginjak becek-becekan hujan gitu, ini langsung rembes gitu. Walaupun beceknya nggak terlalu dalam gitu, kayak di alas doang, langsung rembes ke bagian sini. Bisa kelihatan bagian ini kan lebih gelap nih, ini kena air. Tapi bagian sini terang. Ya logikanya kalau misalnya rembesnya dari sini gitu, harusnya ini juga kena dong. Ini rembesnya di bagian depan doang. Oke, wah agak berat. Sorry, gue langsung cutter aja kayaknya. Satu garis. Oke, lagi. Satu garis. Nah, udah enak, udah kena. Ya, bagian heel tabnya. Oke, lumayan alot karena ini full karet. Sip, akhirnya setelah perjuangan. Buset, kotor juga ya. Aja lah. Nah, ini sepatu Converse KW yang udah gua belah. Kita bisa lihat di dalamnya ini ya, materialnya kita nggak bisa ngarepin apa-apa ya. Maksudnya ya dengan harga cuma 55.000 kita ya nggak bisa dapet kualitas sepatu yang mungkin kita pengen gitu. Tapi kita coba bahas dulu dari lapisan-lapisan uppernya ya. Di lapisan upper ini, gimana ya? Oke, di sini aja. Yang lapisan pertama ini ada bagian mungkin sejenis mesh ya, sejenis mesh. Cuman gue nggak bisa bilang ini mesh yang bukan mesh yang mahal ya. Bahkan ini mesh yang murah, karena menurut gue faktor inilah yang bikin sepatu nggak punya sirkulasi udara yang baik. Jadi ketika kalian pakai sepatu ini buat olahraga atau misalnya aktivitas yang berat, hal inilah yang bikin kaki kalian kerasa gerah gitu, banyak keluar keringat. Terus di bagian lapisan keduanya ini sama aja. Jadi ini lapisan pertama nih, ini lapisan pertama. Lapisan keduanya ada bahan ini lagi. Oh, salah, sorry. Jadi lapisan keduanya ini adalah sambungan dari yang bagian sini. Jadi ini lapisan pertama yang penunjang heel tab ini ya. Terus dari lapisan yang sini atau yang ini bisa kalian lihat langsung ada kayak sejenis busa ya. Busa yang dijahit sama lapisan meshnya tadi. Busanya pun sejenis kayak busa apa ya? Gue bilang mungkin kanebo. Kanebo bukan busa sih. Tapi ya kalau misalnya sekilas bahannya gue pegang-pegang mirip kayak gitulah. Gue nggak tahu bahannya apa. Nah, setelah bagian busa ini langsung ada kayak lapisan karton. Gue nggak tahu kenapa si produsen memilih buat kayak karton di bagian dalamnya. Bisa lihat ini nyambung sebenarnya. Jadi kan kadang kalau misalnya di bagian heel tab itu, ada kayak sejenis plastik ya untuk mempertahankan
shape heel tabnya kalau misalnya kalian nginjek sepatunya, karena ya kita tahu lah kalau misalnya kita lagi buru-buru pakai sepatu langsung diinjek aja gitu. Nah, supaya si heel tabnya ini nggak rusak atau misalnya shape-nya jadi jelek ini, itu biasanya pakai sejenis plastik gitu, plat. Nah, ini mereka pakai sejenis karton aja gini udah. Nah, simple gitu aja. Nah, setelah karton ini langsung balik lagi ke bagian dalamnya, mesh yang kata gua murah ini. Jadi bagian luar dan bagian dalam ini kurang lebih materialnya sama. Dan ya ini justru jauh banget ya dari misalnya basicnya sepatu Converse, karena kita semua tahu kalau misalnya sepatu Converse ini bahannya materialnya itu kanvas ya mayoritas. Bahkan kanvasnya tuh kanvas yang tebalnya berapa oz gitu, kadang kelihatan kaku banget. Nah, ini pakai mesh murah gini buat tekan produksi ya wajar lah. Lalu di bagian tangnya ya, bagian lidah kurang lebih sama ya. Ini ada lapisan gini lah. Gue nggak tahu apa ini bahan, nama detailnya kayak bahan puring gitu, tembus pandang gitu. Terus dalamnya ya busa gini, busa, dan sama aja sih bagian dalam. Jadi kayak lapisan puring, busa, lapisan puring gitu. Kurang lebih gitu ya, kelihatan kan? Terus masuk ke bagian solnya. Nah, ini yang menurut gue menarik. Bagian solnya biasanya kan kita pakai TA gitu ya, pakai jahitan strobel di bagian sampingnya. Ini entah kenapa mereka pakai lapisan karton lagi. Karena menurut gue ini nggak akan cukup, apalagi kalau misalnya dipakai intensitas berat. Kita tahu kan kalau misalnya anak-anak sekolahan, kalau misalnya pulang suka hujan-hujanan gitu. Nah, ini sepatu kalau kebasahan, ini bakal rusak hancur tuh kayak gini. Nah, padahal gue juga nggak pakai sepatu ini buat hujan-hujanan, cuman kayak nginjak-nginjak becek-becek pas hujan aja. Terus di bawah lapisan karton ini kita lihat ada bagian kayak sejenis karet. Nah, 2 lapis karet ini yang jadi penunjang outsole ya. Yang pertama ini bahan karet yang lebih ke plastik, atau bisa gue sebut mungkin TPR ya, campuran plastik dan karet. Yang ini yang di dalam. Terus yang kedua ini yang di sepatu kiri jebol tuh bagian terakhirnya, bagian luarnya. Ini karet, cuman gue rasa karetnya campuran busa, dan mungkin lebih banyak busanya dibandingkan karetnya, karena waktu gue pakai badminton kan gesekan si sepatu dengan lapang itu bikin panas ya. Jadi hal itulah yang bikin busa cepet hancur gitu. Kalau karet itu nggak mungkin semudah itu buat hancur gitu. Oke, itu aja sih so far. Oh iya, buat jenis solnya, mereka nggak pakai sole vulcanized kayak Converse pada umumnya. Mereka ini pakai sejenis kapsol atau sole jadi. Jadi mereka punya upper, punya sole, tinggal ditempelin gitu. Kan kalau vulcanized itu upper dilapisi karet, dipanasin di mesin vulkanisir. Jadi sole vulcanized. Kalau ini enggak. Jadi ya wajar lah, dengan harga 55.000 mungkin apa sih yang kita harapin gitu. Oke, itu aja hasil pembahasan tentang material dan juga konstruksi sepatu Converse KW ini. Ya, gue sendiri sih sebenarnya nggak berekspektasi banyak ya, cuman gue pengen ngasih insight buat teman-teman semua yang mungkin emang butuh sepatu tapi aktivitasnya berat gitu. Apakah sepatu ini worth it buat dibeli atau enggak? Atau misalnya buat teman-teman yang pengen sekolah atau cuman sekedar kebutuhan, pengen ada sepatu aja buat pakai sehari-hari, sepatu ini worth it beli juga atau enggak gitu. Nah, menurut gua yang pertama, kalau sepatu ini worth it kalau cuman dipakai sehari-hari, dengan syarat kalian punya kaki yang tahan panas. Maksudnya gini, karena dari bahan yang tadi gue jelasin, ada lapisan puring, terus busa yang bikin sirkulasi sepatunya gak baik gitu, sirkulasi udaranya. Jadi bakalan cepat gerah. Terus kalau misalnya kaki kalian keringetan, bahan ini juga nggak nyerap keringat dengan baik. Yang mungkin dipakai seminggu 2 minggu bakalan bau banget.
Jadi perawatannya harus ekstra. Dan gue nggak tahu apakah sepatu ini cuciable, jadi apakah sepatu ini bisa dicuci gitu, karena kita tahu bahan insole-nya ini pakai karton gitu. Nah, tapi kalau misalnya cuman kebutuhan sehari-hari atau mungkin kebutuhan mendesak, kalian perlu pakai sepatu tapi cuman punya uang 55.000, kalian boleh beli sepatu ini gitu. Ngedadak di toko pinggiran, bang ada sepatu murah nggak buat dipakai, penting gitu. Ya nggak apa-apa beli sepatu ini. Mungkin dipakai sekali 2 kali masih aman-aman aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipakai olahraga, it's a big no. Jadi kalau misalnya kalian ngarepin performa kalian meningkat, tidak akan mungkin dong. Ini bakal ngerusak kaki. Selain sepatu rusak, kaki juga rusak gitu. Oke, gitu aja dari gua overall buat sepatu ini. Mungkin kalau misalnya buat pemakaian sehari-hari, gua bisa ngasih nilai 6 dari 10. Kalau misalnya buat olahraga, gua bisa ngasih 2 dari 10. Ya sorry aja, kalau misalnya buat pakai sekali doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali dalam pemakaian yang intens, yang berat, itu cuman 2 kali, 3 kali dipakai olahraga berat juga udah hancur. Ya segitu aja pembahasan dari sepatu KW ini. Setelah dari user experience-nya dan kita bedah sepatunya, kita semua bisa menilai sendiri ya tentang kelayakan sepatu ini untuk dipakai. Oh ya, tulis juga dong di kolom komentar sepatu apa lagi yang mungkin menurut kalian pengen dibahas, mulai dari experience-nya atau dari bedah sepatunya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan info-info dan video-video terupdate dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video bedah sepatu berikutnya. Adios!